bikin gempar dan merinding. Desas-desus menguat Ratu Tisha didukung Hamdan Hamedan, Sumarji dan pemain senior timnas untuk bawa kembali Shin Tae-yong. Bisakah harapan ini terjadi jelang putaran ronde 4? Pahit dan bikin auto ketar-ketir. Ole Romenyi harus pulang lebih cepat usai cedera serius di Piala Presiden 2025 hingga menggunakan ankle walker boot. Bisakah Ole Romenyi melanjutkan kualifikasi Piala Dunia ronde keempat? Kronologi Rafael Struijk digoda hingga sepakat gabung Dewa United. Di klub yang tepatkah Struijk untuk kariernya? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin gempar dan merinding. Desas-desus menguat Ratu Tisha didukung Hamdan Hamedan, Sumarji dan pemain senior timnas untuk bawa kembali Shin Tae-yong. Bisakah harapan ini terjadi jelang putaran ronde 4? Jakarta, 13 Juli 2025. Kabar mengejutkan kembali mengemuka dari lingkaran sepak bola nasional. Beberapa nama berpengaruh di balik layar PSSI seperti Hamdan Hamedan dan Sumarji, serta sejumlah pemain senior timnas Indonesia dikabarkan mendukung penuh langkah Ratu Tisha untuk mengupayakan kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala tim nasional. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan Hernando Ari disebut berada di barisan pendukung yang berharap agar PSSI melakukan manuver strategi sebelum bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan dari figur-figur penting ini pun menambah kuat spekulasi yang beredar luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah Shin Tae-yong akan kembali mengarsiteki skuad Garuda? Isu ini muncul setelah adanya kekecewaan dari berbagai kalangan atas performa timnas yang belum sepenuhnya konsisten pasca kepergian Shin. Banyak yang menilai gaya kepelatihan pelatih asal Korea Selatan itu masih sangat cocok dengan karakter pemain Indonesia, terutama generasi muda yang kini menjadi tulang punggung tim. Rizky Ridho, salah satu bek andalan yang menjadi pilihan utama Shin selama proses kualifikasi, secara tersirat menyampaikan kekagumannya terhadap mantan pelatihnya itu. Ridho pernah menyebut Shin sebagai pelatih yang tidak hanya membentuk teknik permainan, tetapi juga mental bertarung para pemain muda. Hal senada juga tercermin dari sikap Hernando Ari yang meskipun sempat melakukan blunder di laga penting, tetap mendapat dukungan dan kepercayaan dari Shin untuk bangkit. Pratama Arhan pun meski minim menit bermain di level klub, selalu dipanggil dan diberi kepercayaan dalam skuad utama, menunjukkan keyakinan Shin terhadap loyalitas dan potensi anak-anak muda Indonesia. Di sisi lain, dukungan yang datang dari dua tokoh PSSI, Hamdan Hamedan dan Sumarji, memperkuat opini bahwa ada arus balik yang cukup kuat untuk membawa Shin kembali ke kursi pelatih utama. Hamdan dikenal sebagai sosok yang rajin mendorong sistem meritokrasi di timnas, sementara Sumarji memiliki relasi yang erat dengan para pemain dan pelatih. Keduanya dikabarkan memiliki pandangan sama bahwa stabilitas tim nasional hanya bisa dicapai jika ditangani oleh sosok yang sudah terbukti dan memiliki pengalaman langsung bersama tim dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini menjadi menarik karena kini berada di tangan Ratu Tisha dan Erick Thohir sebagai pemimpin PSSI. Meski Tisha baru menjabat kembali, pengaruh dan pendekatannya yang strategis mulai terasa. Ia dikenal memiliki rekam jejak diplomasi yang baik dengan pelatih-pelatih asing, termasuk Shin Tae-yong. Banyak pihak menilai jika ada satu tokoh yang bisa menjemput kembali Shin dalam waktu yang singkat, maka Tisha adalah orangnya. Namun di tengah dorongan untuk membawa kembali Shin, belum ada pernyataan resmi dari PSSI. Begitu pula dengan Erick Thohir, yang hingga kini masih menutup rapat kemungkinan tersebut.
Erik dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan strategis terkait kepelatihan. Akan tetapi, tekanan publik dan dorongan dari para pemain bisa menjadi faktor penentu yang mengubah arah kebijakan dalam waktu dekat. Langkah ini pun tidak sekadar soal nostalgia atau kembalinya pelatih lama. Ini adalah soal urgensi. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi pertaruhan terbesar Indonesia dalam satu dekade terakhir. Timnas akan berhadapan dengan tim-tim papan atas Asia dan dibutuhkan sosok pelatih yang tidak hanya memahami teknis permainan, tetapi juga memiliki chemistry yang kuat dengan pemain. Hal inilah yang membuat nama Shin Tae-yong kembali mencuat ke permukaan. Selain itu, perlu dicatat bahwa kedekatan emosional antara Shin dan para pemain juga menjadi modal penting. Hubungan antara pelatih dan pemain di level internasional kerap kali menjadi faktor yang membedakan antara sukses dan kegagalan. Di bawah Shin, Indonesia sempat mencapai babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dan tampil mengejutkan di beberapa laga kualifikasi. Momen-momen seperti inilah yang terus membekas di ingatan publik dan pemain hingga akhirnya membentuk keyakinan bahwa ia adalah figur yang tepat di waktu yang genting ini. Kini yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah PSSI akan mengambil langkah berani dengan memulangkan kembali pelatih yang sempat memutuskan pergi? Ataukah mereka tetap teguh pada rencana mencari pelatih baru meski waktu semakin sempit? Publik tentu menanti keputusan besar ini. Keputusan yang tak hanya akan mempengaruhi arah timnas dalam jangka pendek, tetapi juga mencerminkan keseriusan PSSI dalam mengawal mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Di balik layar, berbagai dinamika terus berlangsung dan dalam waktu dekat semuanya akan menjadi terang. Namun yang pasti, ketika dukungan internal semakin bulat dan suara pemain mulai terdengar lantang, PSSI tak bisa lagi menutup telinga. Apakah ini akan menjadi awal dari babak baru kembalinya Shin Tae-yong ke tanah air? Ataukah sekadar rumor yang akan meredup di telan waktu? Yang jelas, sepak bola Indonesia tengah berada di persimpangan paling menentukan dalam sejarahnya. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your... Pahit dan bikin auto ketar-ketir. Ole Romenyi harus pulang lebih cepat usai cedera serius di Piala Presiden 2025 hingga menggunakan ankle walker boot. Bisakah Ole Romenyi melanjutkan kualifikasi Piala Dunia ronde keempat? Kabar mengejutkan datang dari penyerang timnas Indonesia dan andalan Oxford United, Ole Romenyi. Ia harus mengakhiri kiprahnya di Piala Presiden 2025 lebih awal setelah mengalami cedera serius yang cukup mengkhawatirkan. Turut serta membela Oxford United dalam turnamen pramusim bergengsi itu, Romenyi tampil gemilang bahkan berhasil mencetak gol ke gawang Arema FC dalam pertandingan yang digelar Kamis (10 Juli 2025). Namun, momen manis itu berubah jadi mimpi buruk ketika ia ditekel keras oleh pemain asing Arema FC, Paulinho Mocelin. Benturan tersebut membuat Ole harus menepi lebih cepat dari turnamen. Bahkan melalui unggahan di Instagram, terlihat ia sudah menggunakan ankle walker boot, tanda bahwa cederanya cukup berat. Pelatih Oxford United pun angkat bicara seusai laga. Ia membeberkan bahwa kondisi Romenyi memang tidak ringan. Akibatnya, pemain berusia 25 tahun itu tak bisa melanjutkan perjuangan bersama timnya hingga final. Padahal,
Oxford United berhasil melangkah ke partai puncak Piala Presiden 2025, di mana mereka akan berhadapan dengan Port FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Minggu 13/7/2025. Namun, mantan pemain FC Utrecht ini harus menyaksikan perjuangan timnya dari kejauhan. Apa yang dialami Romanya terasa begitu ironis. Beberapa hari sebelumnya, ia mendapatkan sambutan luar biasa dari para supporter Indonesia. Baik di stadion maupun di media sosial, kehadirannya benar-benar disambut dengan antusias. Terima kasih Indonesia. Sambutan yang kami terima sungguh luar biasa, itu sangat berarti, ujar oleh Romanya penuh haru. Namun, cedera tersebut memaksanya untuk mengucap salam perpisahan lebih awal. Meski begitu, ia berjanji akan kembali. Tidak hanya itu, ia juga membagikan kondisinya secara jujur. Sayangnya, saya harus berhenti karena cedera yang cukup serius, ucapnya. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk kembali secepatnya, tegas Romanya menunjukkan tekad kuat untuk pulih. Meski belum sempat menunjukkan seluruh kemampuannya, Romanya tetap merasa bersyukur. Kehangatan publik Indonesia membekas dalam hatinya. Ia pun menutup pernyataannya dengan ucapan tulus, terima kasih untuk semua pesan yang dikirimkan. Semangat selalu. Sebagai informasi, oleh Romanya baru saja resmi membela timnas Indonesia setelah proses naturalisasi rampung pada Februari 2025. Namun sejak itu ia langsung menjadi pilar penting lini depan skuad Garuda. Bahkan kehadirannya turut membawa timnas Indonesia menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga-laga krusial berikutnya akan berlangsung Oktober 2025 mendatang. Sementara itu, siapa lawan Indonesia di putaran tersebut baru akan diketahui pada 17 Juli 2025 saat drawing resmi dilakukan. Bagaimana menurutmu, Sobat Garuda? Apakah cedera ini akan mengganggu karier Romanya bersama timnas Indonesia? Yuk, tinggalkan komentarmu dan beri semangat untuk oleh Romanya agar cepat pulih. Kronologi Rafael Struijk digoda hingga sepakat gabung Dewa United. Di klub yang tepatkah Struijk untuk kariernya? Pelatih Dewa United, Jan Olderyeckering, mengungkapkan bagaimana cara pihaknya berhasil meyakinkan Rafael Struijk untuk bermain di Super League dulu Liga 1 untuk musim 2025 hingga 2026. Semua cerita itu dimulai dari pertemuan Rafael dengan Rieckering di Belanda. 1. Resmi gabung Dewa United. Rafael Struijk bisa dibilang sudah resmi bergabung dengan Dewa United. Presiden Dewa United, Ardian Satyanegara, mengonfirmasi pemain berusia 22 tahun itu akan diumumkan dalam waktu dekat. Ya, kemarin udah lagi proses semuanya ya. Tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael, ungkap Ardian kepada awak media. Singkat cerita, di balik kabar tersebut, Jan Olderyeckering ternyata sudah mengendus bakat Rafael. Rieckering mulai mendekati Rafael ketika pemain timnas Indonesia itu berstatus tanpa klub. Diketahui, Rafael resmi berpisah dengan klub Australia Brisbane Roar pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih asal Belanda itu kemudian membantu Rafael meyakinkan diri untuk bergabung dengan Dewa United. Saya berbicara dengan Rafael, dan tentu saja dia memutuskan. Tapi saya memberinya pendapat saya tentang permainannya, dan bagaimana dia bisa berkembang, ujar Rieckering dalam jumpa pers 2.
Didekati Riekerin pun mengaku sempat bertemu dengan Rafael di Belanda. Saat itu dia belum bisa membuat pilihan. Tetapi akhirnya Riekerin mengungkapkan mantan pemain ADO Den Haag itu menjatuhkan pilihan untuk bergabung dengan Banten Warriors julukan Dewa United. Tapi kemudian saya senang. Saya bertemu dengannya di Belanda. Tapi itu normal. Karena dia pemain muda yang sangat berbakat, sambung Riekerin. Dan saat itu dia belum bisa membuat pilihan. Tapi itu juga berbicara sedikit tentang sepak bola. Tapi bukan saya yang memaksanya dalam kurung gabung Dewa United. Dia bergabung karena keputusannya sendiri, tambahnya. Sementara itu Rafael Struijk sebelumnya berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan klub Australia Brisbane Roar. Di klub itu Rafael hanya 10 kali tampil dan mencatatkan 1 gol. Adapun Dewa United akan menjadi klub Indonesia pertama bagi Rafael dalam kariernya. Sebelumnya dia pernah bermain untuk ADO Den Haag dalam kurung Belanda dan Brisbane Roar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead. Setelah dipermalukan PSG, Xabi Alonso minta gelandang baru, tapi direksi Real Madrid bilang tidak. Awal kepemimpinan Xabi Alonso di Real Madrid tampaknya tidak berjalan mulus. Kekalahan telak dari PSG di Piala Dunia antar klub 2025 menjadi pukulan besar bagi sang pelatih anyar. Hasil itu membuka matanya bahwa skuad yang ia tangani belum cukup tangguh untuk bersaing di level tertinggi. Alonso pun merasa perlu ada tambahan kekuatan, khususnya di lini tengah. Ia disebut akan mengajukan permintaan kepada manajemen untuk mendatangkan seorang gelandang pivot pada bursa transfer musim panas ini. Namun, permintaan tersebut kemungkinan besar akan ditolak. Pihak direksi Real Madrid dikabarkan tidak sepakat dengan pandangan Alonso. Mereka menilai komposisi skuad saat ini sudah cukup dan hanya akan melakukan pembelian jika ada pemain yang hengkang. Satu-satunya pemain baru yang direncanakan sejauh ini hanyalah Carreras. Nama-nama seperti Alexis Mac Allister dan Enzo Fernandez memang masuk radar, namun harga mereka yang sangat tinggi mencapai lebih dari 100 juta membuat klub berpikir 2 kali. Ini menjadi ujian awal bagi Alonso, mampukah ia meyakinkan manajemen dan mendapatkan dukungan untuk membentuk tim sesuai visinya? Menurut kamu, haruskah Real Madrid mendengarkan permintaan Alonso dan membeli gelandang baru? Atau lebih baik menahan diri di bursa transfer kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my 4 pemain potensi di depak usai Real Madrid tampil berantakan di Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Penampilan mengecewakan Real Madrid di ajang Piala Dunia antar klub FIFA 2025 tampaknya membawa dampak serius. Kabar terbaru menyebutkan ada 4 pemain yang kini masuk daftar evaluasi dan berpotensi besar di depak dari skuad asuhan Xabi Alonso. Keempat pemain tersebut adalah Rodrigo Goes, Dani Ceballos, Gonzalo Garcia, dan Endrick. 2 nama pertama, Rodrigo dan Ceballos, dikabarkan akan dilepas secara permanen. Keduanya tidak lagi masuk dalam rencana taktis sang pelatih baru. Rodrigo mulai kehilangan tempat sejak kehadiran Kylian Mbappe dan kembalinya performa Vinicius Junior yang kini menjadi pilihan utama di lini depan. Sementara Ceballos dianggap tak mampu memberikan dampak signifikan di lini tengah. Berbeda dengan Rodrigo dan Ceballos, nasib Gonzalo Garcia dan Endrick masih belum diputuskan. Real Madrid akan memberi keduanya kesempatan untuk bersaing memperebutkan satu tempat di lini serang. Klub tampaknya masih percaya pada potensi mereka, dan langkah ini menjadi bagian dari proses regenerasi skuad. Keputusan ini menandai fase transisi penting di bawah kepemimpinan Xabi Alonso yang mulai tegas dalam menata ulang komposisi tim. Menurut kamu, apakah melepas Rodrigo dan Ceballos adalah langkah yang tepat? Dan siapa yang lebih pantas bertahan antara Gonzalo Garcia dan Endrick? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb,
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your every. Real Madrid setujui transfer Ibrahima Konate, berhenti kejar Alexis Mac Allister. Real Madrid dikabarkan hampir merampungkan transfer kelima mereka di bursa musim panas 2025 setelah mencapai kesepakatan penuh dengan bek Liverpool, Ibrahima Konate. Klub ibu kota Spanyol itu siap membayar sekitar 950 miliar rupiah demi memperkuat lini belakang. Rekrutan ini dianggap sangat krusial oleh pelatih baru Xabi Alonso, terutama setelah kekalahan menyakitkan dari PSG di semifinal Piala Dunia antar klub FIFA. Dalam laga tersebut, pertahanan Madrid terlihat rapuh akibat kesalahan individu dari Antonio Rudiger dan Raul Asensio yang membuat tim tertinggal cepat. Konate dinilai sebagai solusi ideal. Dengan pengalamannya bersama tim nasional Prancis dan Liverpool, ia dianggap punya mentalitas serta kemampuan bertahan di level tertinggi. Proses finalisasi kontrak diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Namun bersamaan dengan kabar gembira ini, Real Madrid juga memutuskan untuk menghentikan pengejaran terhadap Alexis Mac Allister. Menurut laporan dari Chope, harga sang gelandang yang mencapai 1,9 triliun rupiah dianggap terlalu mahal. Manajemen memilih untuk menunda langkah tersebut dan fokus pada sektor lain. Keputusan ini tentu menimbulkan diskusi di kalangan fans, apakah Konate cukup untuk menstabilkan lini belakang? Dan apakah menghentikan minat pada Mac Allister adalah keputusan yang realistis atau justru berisiko? Bagaimana pendapatmu, Madridistas? Tulis opinimu di kolom komentar. Chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Real Madrid capai kesepakatan rekrut Alvaro Carreras dari Benfica senilai 875 miliar. Real Madrid terus memperkuat lini pertahanannya usai hasil mengecewakan di Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Terbaru, klub raksasa Spanyol ini hampir meresmikan transfer Alvaro Carreras dari Benfica. Kabar ini dikonfirmasi oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano yang menyebut bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan verbal. Nilai transfer disepakati di angka 50 juta pound sterling atau sekitar 875 miliar rupiah.
Romano juga mengungkapkan bahwa pembayaran akan dilakukan dengan sistem cicilan, bukan satu kali lunas. Ini dinilai sebagai langkah cerdas oleh manajemen Madrid yang tengah aktif di bursa transfer namun tetap menjaga keseimbangan finansial. Carreras, bek muda berusia 22 tahun, tampil gemilang bersama Benfica musim lalu. Ia menjadi pilihan utama dan menunjukkan konsistensi yang membuatnya diincar banyak klub besar Eropa. Real Madrid yang sedang menjalankan proyek regenerasi tak ingin ketinggalan dan berhasil mengamankan jasanya lebih cepat dari para pesaing. Langkah ini mengikuti tren transfer Madrid yang menargetkan pemain muda berbakat. Sebelumnya mereka telah sukses merekrut Jude Bellingham, Camavinga, hingga Arda Güler menandakan arah pembangunan jangka panjang tim. Bagaimana menurut kamu, Madridistas? Apakah Alvaro Carreras akan menjadi pilar masa depan di lini pertahanan Madrid? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.